Selamat pagi. Happy Sunday to everyone. Kok happy Sunday? Happy weekend. Yes. Selamat datang kembali di Brunch with Dave, live Instagram bersama saya Dave Hendrik. Kalau teman-teman ketinggalan nanti bisa lihat dan simak kembali obrolan Brunch with Dave di kanal YouTube-nya Bazar Indonesia ya. Nah, menu brunch kita kali ini sudah dikirimkan juga untuk tamu kita Maruli Tampu Bolon adalah menunya Edogin sama The Cafe dari Hotel Mulia Senayan. Nah, ini yang dari tadi saya sibuk kocok-kocok, dikirimin juices. Yang ini adalah Radiant Glow. Terus ini adalah Pink Hope Mocktail. Kayaknya Pink Hope Mocktail ini untuk menyambut breast cancer awareness deh ya. Soalnya warnanya pink kan. Sama, nah ini nih yang I'm quite excited to try. Ini adalah Wedang Blung. Ini homemade-nya jamu dari Hotel Mulia. Plus, aku kasih lihat dulu menu brunch-nya boleh ya sebelum aku ajak tamuku hadir. Nah, menunya weekend ini adalah tuh, nasi ulam bakar. Nah, lengkap tuh ya. Banyak banget tuh. Saya mau kasih lihat kalau siapa tahu udah ada teman-teman yang kangen sama menu-menu restoran Mulia. Sekarang tuh mereka punya home delivery service loh ya. Tuh, lengkap banget nasi ulam bakarnya. Ada gurame, empal, kemudian ayam bakar. My God. And then, ini kayaknya menu brunch sekaligus dinner deh ya. Banyak sekali kiriman teman-teman dari Mulia. Terus, ini yang paling menggugah selera. Tuh, ada grilled salmon. Oh my God, the smell is so heavenly. Nah, kalau teman-teman biasa makan dine-in di Hotel Mulia ya, pasti menu yang paling dicari adalah ini dia. Cheese naan. Oh my God, this is the only dish when I went to India with my friends yang lidah saya bisa tolerir. Jadi 12 hari makannya cheese naan terus. And nobody serve the best cheese naan other than teman-teman di Hotel Mulia. Oke. Baiklah, nah menu brunch-nya sudah siap. Seperti yang teman-teman sudah tahu di promo yang sudah diposting di Bazar dan juga saya post, kita kali ini akan membicarakan kehidupan a public figure dan juga a cool dad. Oh my God, none the other. Suaminya Mita tuh, bos aku Mitanya, aku udah lihat. Lapar ya Erika ya? Maruli Tampu Bolon, coba ya. Kayaknya udah muncul tuh notifikasinya. Maruli sudah standby. So just give me a second to start connecting so we can talk. Oke. Cisnan. My God. Cisnan ini katanya paling best dinikmati dengan ini dia. Hai. Halo, halo. Hello, Om good Dev. morning. Kedengeran nggak Hello. suaranya? Kedengeran Good dong? morning. Selamat pagi. Udah terima dong kiriman makanan dari Mulia, dari Bazar? Selamat pagi. Ini panggilnya apa? Pak, Mas, Bro. Aduh, panggil nama aja kali. Bang. Ah. Ya. Kiriman makanannya udah Gimana, terima Mas Dev? belum, Maruli? Udah dong. Udah ya? Nih. Oh. Udah nih. Oh. Cakep. Ini emang makanan berbau protein begitu. Waduh. Cocok ya, cocok ya. Cocok. Itu paling cocok sama ini. Tadi cisnan ya? Cisnan. Iya, cisnan. Betul. Tapi kayaknya kita pikirin temannya dulu aja nih, karena kalau kita lagi intermittent fasting begini 20 jam dikasih makanan begini udah langsung dikasih godaan. Oh alah, iya ya. Aku tuh last time I saw you, kita sempat ngobrol, I remember Maruli itu intermittent fasting ya? Yeah, been doing that quite a while. Now udah naik ke 20 jam setiap hari. Boleh cerita nggak? 20 jam sehari itu berarti 20 jam sama sekali tidak mengkonsumsi makanan, begitu? Iya, tapi minum lah, kita hydrate ourselves lah with drinks, apa, misalkan jus juga gimana, itu boleh lah. Tapi jus-jusnya yang kayak pure-pure aja lah, apa, misalkan carrot, yang lebih banyak ini, ambil yang lebih banyak yang contain alkaline-nya gitu.
Oke, Karena the oke. more alkaline, the better your acidic level will go down gitu. I see. Oh, berarti juices yang ini boleh kita santap dong. Radiant Glow. Nah, ini Iya. santap lah. Kalau nggak Cheers kalau gitu. bisa, Lisoy. Lisa, ya, salut. So tasty. Oke. Hmm, kita tuh pengen tahu deh. Ini seger nih. Seger ya? Baru diambil nih dari mana nih? Sama Freshly petaninya lah. picked and squeezed for us. Oke, kita tuh pengen tahu, boleh cerita sedikit nggak sih? Seperti apa sih aktivitas harian seorang Maruli Tampu Bolon? Can you please share? Wow. Sekarang atau Sekarang. pas sekarang ya? Ya sekarang karena saya lagi ada di KKIP, di Kebijakan Industri Pertahanan sebagai Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan. Jadi lebih memfokuskan waktu dari Senin ke Senin ya di sana lah gitu. Karena ini adalah tugas negara ya, Mas. Jadi saya juga terpanggil di situ untuk yang melakukan yang terbaik gitu. Jadi mendapatkan suatu kehormatan dalam posisi itu, bukan posisi yang gampang karena ini juga kita pertanggungjawabannya langsung kepada Pak Presiden melalui Ketua Harian yang adalah Menteri Pertahanan, lalu Wakil Ketua Hariannya Menteri BUMN, lalu Katimlaknya Mantan Jenderal Suryo Prabowo. Jadi ya memang iniannya it's a very serious thing gitu. Jadi ketika posisi saya di situ adalah sebagai Kabid Hukum dan Perundang-undangan, jadi saya punya kewajiban untuk mensinkronisasi dan mengharmonisasi segala macam bentuk peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan Komite Kebijakan Industri Pertahanan gitu. Yang adalah mewakili pemerintah untuk mengkoordinasi kebijakan nasional dalam perumusan pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi industri pertahanan. Jadi masif ya, it's a big industrial scale ininya gitu, responsibility ya. Tapi saya suka sih, maksudnya tantangan gitu. Jadi kalau emang misalkan Mas Dev tanya kan tadi, kenapa nih saya 20 jam miten gitu? Karena nggak ada waktu buat nge-gym gitu loh. Jadi, waduh, kalau saya nggak diet, meledak balon hijau door nih gitu loh. Karena saya suka makan sifatnya. Kita piton kalau makan tuh kayak daging bisa sekilo setengah kalau makan gitu kan. Tapi kalau nggak kita tahan-tahan kan kacau. Walah, astaga. Berarti dapurnya Mita di rumah tuh banyakan dagingnya dong ya? Kok ke pos ya? Pos ya. Halo. Okay, Kedengeran Mas? Yes. Tadi ke pos. Kedengeran. All good. Oke. Lanjut. Yang kita, aku juga pengen tahu ini. Being a public figure, selain menjadi seorang lawyer, Maruli juga seperti yang kita ketahui ya teman-teman adalah seorang entertainer. Aku pengen tahu dong plus minusnya menjadi sosok yang dikenal publik melakukan pekerjaan yang sekarang diemban. Kalau saya ngelihatnya proses. Jadi apapun itu, baik itu misalkan kita bicara dari kita ngambil ilmu sekolah dulu lah ya gitu kan, S1, S2, ngambil lagi sarjana hukum lagi di Indonesia. Lalu setelah itu mana larinya kita ke nyanyi. Jadi nyanyi, film. Matanya main film tentara terus gitu kan. Film cintanya satu doang sama Raisa. Itu pernah ada lagi satu jadi dokter anak gitu kan. Bukan 8 itu sama Ciko. Sama Lala juga kan. Nah, di situ tapi apa ya? Aku gini loh, setiap kita misalkan masukin di dunia entertainment. So we really go deep into the industry. Being passionate about it, it's never wrong karena sekalinya kita masuk langsung kita pengen kasih warna gitu.
karakter kita seperti apa, uh, itulah yang harus kita being truthful to ourselves gitu, untuk kasih tunjuk bahwa karakter kita tuh seperti ini gitu. Nggak apa ya, kalau apa latah emang ikut si Anu atau pingin si ini mau jadi sama si Anu gitu kayak pingin seperti apa gitu ya, jadi seperti diri kita sendiri aja, yang dimana ketika talenta itu dititipkan aja sama tuh, talenta kita semuanya apa titipan Tuhan kok, anytime can be taken away, anytime can be added juga kan. Jadi there is no way untuk kita apa namanya jumawa atau sombong, karena in an instant misalkan gue jago nyanyi loh, besoknya tiba-tiba tuh pita suara hilang aja. Iya nggak? Ya kan misalkan kayak gitu. When we ask blessings from God, pasti ada responsibility yang take care of the blessing itself gitu ya. Jadi kalau bicara tentang sana, itu kan kita jadi cross industri ya, baik dari industri musik, industri perfilman, dan sekarang beda di pemerintahan. Yang aku lihat sih sebenarnya korelasinya sama, yaitu kita harus excitement tersendiri yang kita picu dari ya the stimulation comes from ourselves. Jadi jangan karena support gue sih, karena si ini enggak. Nah, it has to come from within. Jadi self driven gitu kan, untuk apa namanya memberikan kontribusi yang baik kepada di mana kita berada di dalam industri tersebut gitu Mas. Dan ya puji Tuhan, yang di dunia musik ini saya baru rilis kemarin itu 17 lagu. Jadi ceritanya lu ini karena kita kalau saya suka lagu nih, oke, ini lagunya enak nih, oke udah rekam dulu aja deh, udah rekam. Terus rekam kan prosesnya itu lama Mas. Jadi kita rekaman itu juga bisa juga kadang kita lagi ke ruang rekaman, we're not feeling well, jadi masih unfit lah atau apa, tapi lagunya apa membutuhkan power kita to reach that kind of high notes gitu ya. Itu bisa take berulang-ulang, ataupun kita pun sendiri sebagai penyanyinya, menurut saya harus bisa terima kritik. Jadi jangan kita pikir kita suaranya yang paling bagus, abis itu bagian dari music directornya atau kayak gimana itu, weh, ntar dulu, ini kok begini, begitu, dan lain-lainnya gitu kan. Nah, kalau aku sih, I listen to apapun input itu, kan kita yang filter gitu. Tapi ketika kita bisa membuat koreksi, nah disitulah kita berkembang gitu. Kalau kita ngerasa benar terus, ya udah lu di situ aja gitu. Mungkin dia ngerasa di situ aja itu udah tinggi, tapi menurut saya ketika kita menerima koreksi dan akhirnya itu menjadi elemen untuk kita lebih berkembang, pasti kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Gitu. Good one. Jadi ya mungkin sorry ngomongnya jadi kemana-mana gitu, tapi ya mungkin lebih ke filosofikalnya, lebih ke essentialnya atau apa gitu ya. Jadi aku ngeliat dari that 3 industries that I've been engaged with ya for the past maybe berapa tahun ya selama aku udah berkarir profesional gitu ya. We need consistency, perseverance, apa namanya determination, disiplin ya, untuk dan juga nggak ngoyo gitu, karena percayalah sama proses yang mendewasakan. Kalau aku nggak percaya sama yang hal-hal instan Mas. Mie instan aja nunggu 3 menit. Ada prosesnya ya? Iya kan, nggak tinggal instan. Kita tuh mie instan. Kalau instan langsung cook. Iya. Dan gitu, misalkan saya juga nggak bilang apa namanya nggak anti ya. Wah baru begini udah blebar, meledak, terkenal satu begini. Ya, the question is what's next? Ya kan? Berarti we need to have roadmaps of what things to do. We have to have vision. Apa yang mesti kita lakukan jangka pendek, menengah, panjang. Nah, hal-hal tersebut kan menurut saya kita harus percaya dengan proses. Jadi ketika adanya kegagalan yang terjadi di apapun itu yang kita lakukan, menurut saya kegagalan itu
hanya terjadi kalau kita stop mencoba. Oke. Jadi misalkan kita bilang di musik gitu, kita ya I started from nyanyi di depan Scratch. metal gitu, habis itu nih nyanyi dulu kamu situ di depan situ sama piano doang, di dalam ada acara apa lah, acara gede gitu, acara financial institution besar gitu, kita masih di depan bos gitu, dalam Mbak Titi DJ apa JKT apa berapa gitu, semua kita kan penyanyi di depan aja, udah gitu di belakangnya ada Wheel Fortune harga 5 miliar, jadi nggak ada juga yang ngeliatin kita nyanyi kan. Tapi the moral of the story is saya harus lewati proses itu. Oke. Saya mesti ngerasa bahwa orang juga nggak nganggep. Kenapa? Jadi ya biar terbentuk mental kita kan. Contohnya deh, nyanyi kita perkawinan. Saya kesana ya kan sebelum pandemi ini lah mas, itu kan luar biasa itu. Juga luar biasa juga cuannya, jujur aja gitu kan. Karena itu ya walaupun cuannya luar biasa, tapi kalau kita dari sisi penyanyi nih, ya kadang kita pengen kan secara iniannya, aku pengen bawain lagu gue sendiri nih, wah gini. Nah, bosnya beda nih, pengennya listnya yang dia punya kan, misalkan begitu ya kan. Ya. Ya kita coba nyanyiin, ratusan orang datang, bahkan ya Indonesia doang kan yang bisa, kalau ada acara kawinan bisa ngundang ribuan bahkan ribuan. Itu kan ya udahlah ya. Nah terus kita nyanyi sampai mau kasaran ngeden gitu semua juga, mending orang tepuk tangan kayak sebelah kanan nih 1 ton, ini yang ini 2 ton gitu, begini gitu. Berat. Bukannya kita ngarepin untuk ditepuk tanganin, tapi as part of kita suka musik, jadi ini manusia appreciate nggak sih sama musik? Ada juga itunya gitu ya kan. Tapi as a professional performer, we have to execute it perfectly gitu ya. Mas Dave ngerti lah bagaimana Mas Dave kan di dunia MC itu kan luar biasa lama, dan apa namanya, you have to have to energize the crowd. Ketika kita ketemu crowdnya yang enggak ngeting, mau kita kasih bensin apa aja sampai after juga dia nggak kebakar gitu kan. Tapi and yet you still have to entertain them, you still have to make them laugh, you still have to do your professional part. And makanya that's what we call it's a professional work gitu. So put aside apa namanya idealistic things-nya gitu ya mas ya. Tapi untuk punya idealism seperti itu bagus, tapi untuk our personal things yang kita making goals, achievement atau apa ke depannya gitu. Tapi kalau in terms of pada saat kita bekerja, nah all that personal sentimental things itu put aside gitu. Oke. Bicara mengenai proses, tadi kan Maruli mention harus percaya pada proses dalam hidup. Kayaknya nggak terlalu terlambat kalau kita juga ingin ikut merayakan. Karena aku lihat di Instagram tahun ini Maruli usia pernikahannya masuk di tahun ke-19, betul? Jadi kenal sama Mita itu udah 19 tahun. Kalau ditambah, jadi itu totalnya kita pacaran 12 tahun, nikahnya 7 tahun. Jadi wow. 14 lah gitu kan. Yes, nah itu yes. Pas lagi saya ngomong, panjang juga ya Beb, gitu udah kenalnya, lu gak bosen sama gue kan? Aku gitu. Oh dong kan, siapa sih dia kan gitu orangnya kan. Ya, yang aku pengen tahu apa yang Maruli rasa berubah dari hubungan Maruli sama Mita, dari hubungan suami istri dalam rentang perjalanan proses 19 tahun tersebut. Sebenarnya mas ya, kalau misalkan bicara relationship, itu tuh bagaimana cara kita bisa tata kelola hubungan. Jadi bukan hanya cuma cinta gitu. Cinta derive-nya from emotions gitu kan. Ya kita cinta, ya kita sayang, itu bagian daripada komitmen dan loyalty. Tapi kalau nggak bisa di-manage itu relationship dengan understanding, wisdom, mengalah bukan berarti kalah gitu kan, and so forth. Nah, menurut saya nggak akan lama hal itu terjadi.
Dan don't fake it gitu. Karena if you fake it, how long are you going to fake it? Pasti lama-lama ketahuan. Apalagi saya sebagai lawyer, ini kasus-kasus perceraian pada saat pandemi COVID emang bener-bener gila gitu. Mau dari yang muda, mau dari yang tua, dikurung kan semua kita kayak kandang burung nih. Iya nggak? Udah dikurung, disemprot-semprot, begitu. Kita cuma cuit-cuit di sosmed gitu kan. Udah mirip kayak burung gitu. Bagaimana pada saat terjadi proses ini WFH ini for the past 2 years, nah di situ kan kelihatan orang-orang yang let's say pacaran setahun 2 tahun, habis itu nikah gitu. Nggak lama baru kayak gini, wah udah nggak terima gua begini, cerai aja atau apa gitu. Ya, kalau saya kebetulan mungkin dinamikanya itu dan problem-problemnya itu ya mungkin selama 12 tahun itu banyak kali ya. Saya juga bingung kenapa dia sama saya. No, honestly speaking, gue terlalu anak jalanan lah, begini, begajulan lah, apalah gitu kan. But then, jujur aja mas, kita sebelum masuk dunia profesional singer atau apa gimana kan, at least we have to look presentable, betul nggak mas? Yes. Ya. Nah itu selama 12 tahun itu I didn't look presentable at all. Ya kan? Pengakuan jujur. Pas lagi gue bakteri E. coli gitu loh. Iya kan? Wait, halo? Yes. Halo mas? Iya kan? Nah itu yang saya bilang di 12 tahun ke belakang itu nggak ada bentukan saya yang look presentable at all gitu. Bahkan bentuk saya bakteri E. coli gitu kan kasarannya gitu ya. Kan pernah tuh saya taruh di Instagram tahun berapa saya gitu gitu apa bentukannya kayak begitu, tapi ya nggak tahu deh. Ya emang kalau speaking about relationship, there is no winning or losing karena relationship is not a competition. Yes. Ya kan? And kalau bicara tentang understanding, emang lu pikir gampang, kan gitu. That's the hardest. Tapi it comes back to you, to ourselves gitu. Jangan nyalain kita punya pasangan atau gimana. Ya kita sebagai imam, kita sebagai kepala keluarga, berikan pertanggungjawaban itu sesuai, yang proporsional. Saya bisa bilang kok, misalkan ini apin liburan ke sini apa segala macam. Ntar dulu beb, tabungan saya masih segini, kita tahan dulu. Nanti kita yang kapan. Saya ngomong apa adanya. Kalau lo kayak begini, jeopardizing yang sana. Aku nggak mau. Itu maksudnya kayak yang ngobrol aja, bener. Bisa, udah oke, apa semua gitu. Kayak lo PHP-in cewek, salah sendiri, kena di ujung. Kalau gitu berarti Maruli selalu menerapkan kompromi gitu ya, berdua menjalani bahtera rumah tangga ini sebagai suami sama istri. Tapi di sisi mana yang Maruli merasa bahwa kayaknya peran istri jauh lebih besar dibandingkan suami? Ada nggak? Ada di urusan anak-anak. Karena a mother figure for me is very important. Bahwa anak itu harus fully attached sama ibu. Ya karena nih yang lahirin ibunya kok gitu kan. 9 bulan nih ngandung apa segala macam semuanya. Jadi itu yang lebih saya demanding ke istri saya untuk be there for the kids, be there for Gemma and Maria apa segala gitu. Which she's doing it gitu. Dan itu let me do things yang can provide food and things on the table lah ibaratnya gitu. Tapi kalau misalkan you wanna work and have some fun and sharpen your knowledge, sharpen your skill, bisa expanding your hubungan sosial bersama orang-orang di dalam industri kamu, monggo aja gitu, biar nggak stres. Iya dong. Iya kan, kadang kalau cewek cuma direm di rumah doang, dia mesti keluarin satu hari berapa puluh ribu kata tuh bos.
Nah, pas kita pulang, dijebretin ke kita semua kan. Nah, kalau dia kerja gini gitu segala kan dia setidaknya udah distribusikan lah 3/4 dari apa yang dia mesti sampaikan. Pulang-pulangnya seperempatnya kasih dengar ke suami. Iya, oke, bagus. Kita udah pada ngantuk kan. Gitu. Ada strategi juga. Yes. Kalau gitu ini, which is more challenging for you? Being a husband or a father? Both are the same. Karena without being a husband, you cannot be a father. Ya, kalau kecuali beda orang ya, misalkan kalau di Amerika apa segala macam di luar negeri kan bebas-bebas aja punya anak dulu belum nikah, urusan ntar gitu kan ya kan. Tapi ya kalau kita ada timur, ya saya ngeliatnya gitu. Jadi saya kenal anaknya, saya kenal ibunya anak-anak duluan. Berarti kan tanpa perkenalan itu pun juga derivatnya ke bawahnya nggak akan ada anak ataupun entitlement ke saya sebagai seorang bapak kan gitu. So in that way, I think it's proportionately apa namanya ini the responsibility shall be distributed proportionately. Okay. As a parents gitu ya, baik Maruli sama Mita, kualitas apa yang Maruli sama Mita tanamkan sama anak-anak? Karena kan mendidik dan membesarkan anak-anak di dunia yang sudah berubah dibandingkan 10-20 tahun lalu ini tuh challenge-nya berbeda ya Maruli ya. Lebih menantang kata banyak orang tua. Kita pengen ngintip ke pola didik Mita sama Maruli kepada anak-anak di rumah. What are the virtues that you guys want your kids to grow with? Ada waktu yang memang mereka waktu me time-nya mereka lah gitu misalkan kan. Mungkin saya limiting pasti untuk urusan per iPad-an atau apalagi social media gitu ya. Menurut saya itu suatu hal yang belum cocok dan saya percaya bahwa saya nggak kepingin anak saya punya whatever that kind of social media itu sampai dia umur yang pantas lah, let's say 17 tahun atau 18 tahun gitu. They want them to go through the prosesnya yang ya saya sedikit lebih ini ya conventional way gitu ya Mas ya. Tapi bukan berarti nggak mengetahui perkembangan. Gitu. Kenapa? Karena kalau udah too involved in that, ya semua orang punya perspektif masing-masing, beda gitu. Tapi ya misalkan kita nonton deh based on di Netflix itu Social Dilemma. Mas udah nontonnya kan? Ada tuh di Social Dilemma itu. Yes. Kita dimanipulasi ya kan, kayaknya. Plus and minus. All the plus and minus about the social media or the cyber world, cyber crime and cyber security system and so forth gitu. So ya it's di Amerika itu sendiri aja juga rate of anak-anak di bawah umur yang suicidal karena sosmed itu banyak banget gitu. Jadi itu nggak bisa dianggap enteng. Jadinya ya mungkin lebih kayak kepada coba inian lebih diintroduce sama buku, lebih coba suka sama buku ataupun kalau emang yang si petan gitu lebih kepada sifat yang mendidik gitu ya. Ya kan sifatnya mendidik gitu. Terus ini juga misalkan kayak kalau weekend ya lebih bebas deh gitu. Ya kalau dia suka main gamenya misalkan gamenya apa yang penting gamenya tuh yang mikir gitu. Gamenya yang mikir yang stimulate mereka punya logic. Okay, yes. Tadi kan Maruli bicara sedikit mengenai perspektif tuh. Aku jadi penasaran dan tergelitik. In your point of view, apa positifnya dari pandemi ini di dalam kehidupan kita? Semakin manusia di crush dengan yang namanya problematika, persoalan, pressure dan lain sebagainya,
Saya rasa di situ manusia will come up as a survivor. Karena udah ada di DNA kita, ya memang we are human ya. Kalau yang dari zaman dulunya kan ada macem-macem kan, ada Homo sapien apa aneh itu dan lain sebagainya, saya nggak tahu. Tapi kalau saya baca dokumenter yang survive kita ya yang sekarang ini gitu, yang punya survivability mode. We've been through quite a lot of pandemic, tapi semua ekonomi dunia juga rebound-nya juga gila-gilaan. Rebound-nya juga in an exponential manner juga gitu. So kita dari sifatnya, why are not we preparing to rebound exponentially as well gitu. Karena kita udah tahu kan mas sebenarnya, jadi oke, karena begitu bagaimana we can do things more efficient. Hal-hal yang mana yang kita nggak terpikir dari rumah, yang misalkan meetingnya harus ketemu begini begitu dengan segala macam formality and so on. Tapi dengan adanya pandemi, we were forced to do it at home, and yet still deliver. Baik itu dari tatanan pemerintahan dengan tatanan swasta-swasta yang apa namanya, yang on a leading sektornya juga gitu. Jadi ya decision making proses semuanya juga bisa terlaksana melalui digital juga gitu. Jadi into what way we are defining the utilization of digital platform kan gitu. Kalau untuk the goodness of it, it's very good. Okay. Tapi kalau untuk cawe-cawe pengen terkenal atau apa atau faking max gitu ya it's their own consequences. Life is a matter of choice. If you want to choose that kind of pathway, ya monggo aja gitu kan. Tapi saya ngelihatnya juga banyak Indonesia juga yang YouTuber itu yang baik-baik juga, yang bagus, yang let's say punya engagement tinggi dan lain sebagainya. Nah, contohnya Mas Deddy Corbuzier, kawan saya juga. Dia bisa bikin podcast begitu sampai dengan, maksudnya Pak LBP bisa datang ke situ, Pak Prabowo bisa datang ke situ, dan berbagai macam menteri-menteri yang terkait dan ataupun influencer di sosial media apa segala macamnya yang memang bisa memberikan dampak kepada masyarakat. Jadi hal seperti itulah kita patut contoh. Tapi kan again, there's a consequences to it. Kita nggak tahu yang ngeliatnya, woi podcast aja lo kayak gini. Tapi kalau ngelihat ke belakang, berapa lama dia udah masuk di dalam industri itu? 20, 30 years. Dari saya masih kecil dia gini-giniin sendok. Iya mas, ngeliat kayak gitu kan, tatap mata saya gitu kan. Dia masih inget di RCTI, dia udah di TV. So I mean, kalau misalkan sekarang dia dibilang kalau dibilang dia YouTuber nomor 1 di Indonesia, that's good. Berapa lama dia makan waktu itu? 30 tahun. Bukan, jangan dipikir dia pas lagi masuk YouTube-nya. Tapi how he built himself to that position. Itu yang orang lihat gitu. Okay. Jadi, so it comes back to, itulah mas. Oke. Membawa pertanyaan itu ke hubungan suami istri. Gimana pandemi ini menurut Maruli memperkuat hubungan suami istri in a positive way? Udah nggak bisa banyak bohong. Karena udah kasih ketahuan. Iya kan? Yang belaga-belaga punya kerjaan udah pasti bohong. Yang ngerasa bilang, gue begini di luar sana gini gitu, nggak bisa ketahuan bohong kan. Jadi yang saya bilang dari awal gitu, with your wife, with your husband, with whoever you love that you wanna make hubungan masuk ke dalam marriage gitu ya. Ya harus apa adanya mas. Dia mau nggak berjuang apa adanya sama kita? Jangan ngelihat pas di atasnya doang, nggak, pasti berjuang dari bawah gitu. Berjuang karena ketika kita nggak merasakan kesulitannya berjuang di bawah atau sama dengan pahit gitu ya, bagaimana kita bisa nanti mengapresiasi kesuksesan itu yang rasanya manis gitu.
Kalau udah dikasih That's manis nice. terus gitu kan, diabetes juga orang. Kalau dikasih pahit terus juga ogah ya. Iya, dikasih pahit terus ya, lu demen pare gitu kan, kasarnya gitu kan. Saya emang demen pare sih dari kecil. Aneh juga gitu. Tapi the point is we have to understand the taste of bitterness in order to appreciate the palate of sweetness. Okay. Talking about bitterness and sweetness. Pandemi ini kan pasti banyak nih teman-teman mungkin yang nonton seperti Maruli ketahui yang bisnisnya sedikit terdisrupsi, ada beberapa yang mungkin harus collapse gitu. What words of encouragement can you give them? Karena tadi kan Maruli sudah menyentuh mengenai hidup itu harus ngerasain pahit dulu untuk bisa mengappreciate manis, harus ada proses gitu. Gimana Maruli? Ya. Memang banyak. Kita juga pas kita lagi sidang-sidang di pandemi awal pertama, saya masih berani pergi sidang karena well I have to gitu, I have to defend my client. Itu di Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, itu semua ruangan sidang tuh penuh itu sama perusahaan-perusahaan pilot. Saya ngeliatnya cuma kayak geleng-geleng aja nih, what's going on with this world gitu kan. Tapi kita lihat bahwa oke, ini yang saya lihat dari sudut pandang hukumnya gitu loh. Konsekuensi hukumnya kan langsung jelas gitu kan. Ya. Kalau mau ditutup-tutupin di media, terserah itu, setelah itu jago-jagonya orang-orang itu tutupin di media. Tapi kan saya ngeliat nyatanya ada di depan mata saya, ruangan sidang penuh dengan perusahaan-perusahaan yang mau pilot lah, mengajukan PKPU lah dan lain sebagainya gitu kan. So my point is everybody, semua orang mengalami hal itu. Tapi berarti sekarang gini, bagaimana kita memposisikan diri kita untuk jangan kalah sama situasi seperti ini. Even ini the worst pandemic hit atau apalah namanya, terserah yang mau dibikin sama media. Tapi again it comes back to us. Oke, sekarang kita di posisi terpuruk. What are we going to do next? Ayo kita buat planning lagi. Coba kita regroup lagi. Coba kita misalkan yang sebelumnya jumawa atau kayak gimana. Ayo hidup. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Ya hal-hal yang simple situ aja dulu jalanin. And then start from zero again gitu. Dan take some guts. No guts no glory katanya begitu kan. That's true. That's true. So I mean, menurut aku just do it gitu. Setelah udah ada perumusannya, setelah udah ada kira-kira estimasi, kalkulasi daripada apa namanya feasibility study-nya bagaimana, kalau mau melakukan begitu kita NPV analysisnya seperti apa, return on investment-nya bagaimana. Tapi udah jangan terlalu dianalisa ala PhD gitu. Nanti nggak jalan-jalan. Karena menurut saya ketika pas lagi jalan, ada aja ketemu misteri-misteri itu. Entah tiba-tiba ketemu orang yang apa ya, misalkan jualan bakso gitu. Pas dong beli 1.000 gitu. Kita yang bingung sendiri nanti. What? Orang ini mungkin, ya kan pasti begitu kan. Tapi kalau kita nggak jump in, kita akan penuh dengan hipotesa, asumsi, dan apa namanya segala macam bentuk itu yang sifatnya intangible gitu. Okay. Ya. Yeah. Berarti how to find that perfect balance gitu ya. Karena tadi kan Maruli bilang harus tetap bikin rencana, harus punya roadmap dalam hidup, tapi juga harus punya guts untuk to throw yourself through the process and start living dan mulai melihat kejutan-kejutan yang diberikan oleh kehidupan gitu ya. Yes. Dan kita juga jangan lupa Mas, we can only do our best, but God will do the rest. Jadi kita juga jangan ngerasa kita punya kapasitas dan lain sebagainya gitu. Kita lakukan yang terbaik. Yang saya bilang talenta cuma titipan Tuhan. Kapan aja bisa diambil. Jadi menurut saya kalau ada kesombongan ya itu kesombongan adalah elemen daripada kejatuhan lah. Itu bagi saya gitu. Jadi nggak usah disombongkan hal-hal seperti itu semua, tapi justru kembali self respect gitu. Ngelihat
kita tuh bisanya apa sih? Oke, yang dari sininya monggo kita kuatkan lagi. Kalau kita punya kelemahan, kita eliminate. Kalau kita punya kekuatan, coba kita trying to exploit in a good way gitu. Karena kalau kita bicara tentang memang bisnis, UMKM dan lain sebagainya itu, wah, memang benar-benar itu yang kehit banget sekarang, Mas. Itu kalau misalkan dulu era 98 kejadian financial crisis dan lain sebagainya, terus di 2008 ada subprime mortgage crisis di Amerika, kena ke Indonesianya, tapi ya masih yang kayak yang level-level atas gitu. Tapi kalau misalkan kita bicara tentang yang ini, pandemi ini, yang kehit kan UMKM yang nggak bisa gerak gitu kan. Tapi menurut saya pasti UMKM di Indonesia pun juga berpikir secara progresif bagaimana mereka harus berkembang tanpa adanya funding dari pemerintah. Pasti mereka pikir keras karena they need to survive as well. Mereka punya keluarga, mereka punya ini, pasti they will come up with something new and something good gitu. Makanya saya ngelihat banyaklah terjadi startup. Nah, tapi kembali lagi, kalau terjadi startup, daripada mawas diri ataupun melihat ini siapa yang jadi angel investornya, atau siapa nanti yang visinya pakai siapa gitu, venture capital. Jangan sampai pemikiran anak bangsa ini habis itu semuanya disabetin semua sama luar, karena ujuk-ujuknya yang modalin mereka gitu. Tapi di belakang mereka siapa? Ayo coba ya, itu mesti tajam juga gitu. Jangan akhirnya ya saya kepingin Indonesia tuh maju gitu, karena Indonesia hebat kok. Awal pertamanya yang di dalam Asia ini yang bikin roket kita kok gitu. Kok sekarang kita jadi mundur. Di PTN di situ zaman dulu kita CN 235 kita bikin kok pesawat. Kok sekarang kita nggak bisa bikin. Gitu loh. Kok and so on gitu. Jadi kalau kayak begitu mungkin kita bisa ngobrol 3 jam ini Mas. Tapi apa yang saya lihat orang-orang Indonesia itu pinter-pinter semuanya. Tapi bagaimana pemerintah bisa punya scouting talent yang bagus, yang baik, to reach them out gitu. Dan untuk di akhirnya diberikan emang gampang karena kita bicara tentang 250 juta manusia, Mas. Jadi ginilah, suatu perusahaan besar aja ada rancangan jangka pendek, rancangan jangka panjang, lagging efeknya ada, ya kan? Apalagi negara, terus mau dibilang setiap 5 tahun ganti, gimana implementasinya gitu, rules and regulationnya secara kementerian kelembagaan lah apa dan lain sebagainya, emang nggak ada saling gini, ada juga gitu. Tapi what my point is gitu, saya percaya sama Indonesia bahwa Indonesia bisa kembali menjadi macan Asia ya, tapi dengan cara itu bagaimana hubungan antara pemerintah dan masyarakatnya mesti diperbaiki lebih baik gitu. Mesti ada sinkronisasi, harmonisasi yang baik. Oke. Cakep banget. Thank you loh pagi hari ini sudah memberikan semangat yang luar biasa sekali. Itu dari kolom komentar semua merasa mendapatkan boost of encouragement dan juga support untuk bisa striving dari tough times ini dari Maruli. Yang aku pengen tahu sebagai penutup, mau 2 jam mau 3 jam ayo. Aduh, Dan aku pengen ngintip ini nih, ini quite personal. Karena kan pasti kita kan pasti ketika kita berdoa, selain kita mengucapkan syukur, kita sebagai manusia pasti kita punya permintaan kan sama Tuhan, sama yang di atas. Iseng sedikit ya. Do you recall? Can you recall apa permintaan terakhir yang Maruli ajukan melalui doa kepada Tuhan for your personal life? God, please bestow upon me wisdom to understand the things that I don't understand what's going on in this world. Ya, cuma begitu. Itu doa saya terakhir. Tolong berikan saya kebijaksanaan untuk mengetahui apa semua yang terjadi di dunia ini. Karena kita pasti punya dilema masing-masing kok, semua orang. Tapi jangan kita
Tuhan nih begini, Tuhan nih begitu. Enggak, manusia lupanya mengucap syukur. Sekarang kalau kita lihat ke kanan ya, apa namanya kita bilang, rumput tetangga itu lebih hijau dari kita selalu kan. Tapi belum tentu rumput tetangga itu pas kita tetangganya tanya itu, rumput itu lebih bagus gitu. Jadi kalau yang saya lihat, bagaimana kita coba bisa untuk mengambil aspek be grateful. Itu susah juga, Mas. Tapi kadang orang misalkan, pas lagi kakak saya nih masih belum bisa lari karena apa namanya nih, saya udah 2 kali dioperasi. ACL-nya sama meniskusnya sobek. Ketika pas setelah operasi, rasa impaired, nggak bisa jalan. Jadi semua apa yang saya pikir tentang otot lah ini, kuat ini, itu segala hilang. In that instant. Masih habis itu jalannya pakai crutches lah, apalah, dan lain-lain. In that simple time, itu hit me gitu. Wow. Kayak begini cuma dengkul doang, bagian dengkul nih. Katanya kalau saya jadi sapi jadi rawan dengkul nih gitu. Iya kan, tapi hal yang ibaratnya nih nggak nyampe seperberapa dari badan kita semua, itu kita nggak bisa jalan gitu loh. Jadi ketika that kind of things hit me, membuat saya juga semakin lebih bijak lagi gitu. Oke, what are the things that I need to enrich my wisdom and maturity gitu. Tapi maturity and wisdom comes with time, experience. Dan ketika kita mengalami problematika kehidupan, be a problem solver. Jangan jadi kayak anu begini, anu begini. Jangan. Cari solusinya gitu. Cari solusinya untuk bisa iya dong, cari solusinya untuk kita bisa akhirnya lebih tajam otak kita untuk jadi problem solver. So wherever God wants us to wherever God positions us in whatever job desk gitu, ataupun duty, ataupun tanggung jawab gitu, kita tahu dan terlatih bahwa oke, ada nih masalah, ada nih dinamika seperti ini, rootsnya apa dulu gitu, and then it starts to build up gitu, and then we start to sharpen our knowledge untuk mengerti bagaimana caranya menyelesaikan masalah gitu. Atau ya karena saya suka bacot orangnya, jadi the more I talk, the more I learn about how to talk. Jadi ya kan, semakin lama kita juga nyanyi, juga kita tahu nih timbre suara kita kekuatannya mana. Gitu. Iya, jadi keep on practicing, and for me failure is just an impeded success gitu kan, ya kan, a delayed success, and failure is only when we stop trying. Karena kita masih bisa bernapas, Mas. Selagi kita masih bisa bernapas, coba terus aja, pasti nyampe gitu. Yes. Tapi ngoyo gitu. Yes. So good. Aduh Maruli, thank you so much. You share more than just stories with us di Brunch with Dave di Bazar Indonesia pagi hari ini. Terima kasih banyak teman-teman tuh semua kirimkan ucapan terima kasihnya untuk cerita yang dibagi oleh Maruli. Saking fokusnya aku jadi nggak bisa baca. Tapi I really thank all the participants juga yang ada di sini, apa segala. Saya ngobrolnya sama Mas Dave, intinya kita pengen ngasih energi positif di hari Sabtu ini gitu kan. Tapi sedihnya waktu juga yang memisahkan kita gitu. Gak ada waktunya sih, bisa kita babat, terserah lah gitu kan. So nanti kita bikin chapter 2. Boleh, tenang aja. Mau yang apa kayak terserah. Lagi saya tahu aja apa yang bisa saya ngomong, I will share. Tapi in a matters of how are we going to give good energy to encourage surroundings, to encourage many souls gitu. Okay, we'll take you up on that. Thank you so much. I'm going to give you back to your family on this weekend. Give our love to Mita and the kids. Selamat menikmati sisa weekendnya ya Maruli ya. Dave, ini cheers dulu nih buat Pink Hope. This for breast cancer ini kan. Pink Hope. Breast cancer.
Yes, true. Toast for this. Step, yeah, stay happy and healthy, everyone. Happy. Bye. Amerihat is the best medicine. Yes, true. Bye, take care. Bye Mas Dave. Thank you. Thank you Bazar. Bye Thank you, bye. thank you.